Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas satu perusahaan lagi yang akan segera membagikan dividen. Merupakan sebuah bank syariah, di mana induknya merupakan bank digital pertama di Indonesia. Merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi pionir di dalam revolusi keuangan yang ada di Indonesia. Kita akan membahas Bank BTPN Syariah Tbk dengan kode emiten BTPS. Ngomong-ngomong soal bank digital, salah satu produk daripada BTPN itu yang menjadi bank digital pertama di Indonesia yakni adalah Genius. Ya, sebagai informasi saja sih. Sekarang kita langsung fokus ke BTPS yang satu ini, di mana mereka akan segera membagikan dividen. Seberapa besar kita lihat di sini ya, mirip-mirip dengan SETG sih. Ya, berarti 1% lebih dividennya. Berarti kecil banget ya teman-teman ya. Sebesar Rp61,75. Berarti dengan harga sahamnya 3.210 berarti memang 1% lebih ya. Hampir 2% tapi nggak sampai. Jadi tetap 1% dividen yieldnya. Dimana comeback-nya juga mirip banget ya. Kok bisa barengan gitu ya. Padahal perusahaannya beda gitu. Yakni pada tanggal 9 Mei 2022. Itu waktu yang panjang banget. Itu sekitar 2 minggu lah. Ya kurang dari 2 minggu sih, sekitar 12 hari setelah video ini diupload. Itu waktu yang cukup lama teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa sambil habiskan playlist daripada channel ini sih, sambil menunggu keputusan, sambil dipikir-pikir ya teman-teman ya. Bisa jadi referensi. Selanjutnya kita lihat dulu sejarah daripada BTPS ini, di mana mereka sejak masih menjadi unit usaha syariah PT BTPN ya, yang pada tahun 2010 telah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yakni segmen prasejahtera produktif. Sesuai amanah untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini, BTPN Syariah pun memberikan akses layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah, sehingga mereka dapat memantapkan niat untuk mewujudkan impian meraih kehidupan yang lebih baik. Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia, melalui pemisahan atau spin-off unit usaha syariah daripada BTPN, dan proses konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif. BTPN Syariah atau BTPS senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, produk dan layanan bagi nasabah BTPS terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian, BTPS dapat terus memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Ini mereka bergerak di bidang pendanaan dan juga pembiayaan, dan ini lokasi cabang mereka. Ya, mereka memulai perjalanannya pada tahun 2008 sih, di mana BTPN waktu itu membentuk unit usaha syariah. Waktu itu masih bagian daripada BTPN langsung ya, tapi hanya mereka pecah. Pada tahun 2010 fokus melayani nasabah dari komunitas prasejahtera produktif, dimulai dengan 3 komunitas di daerah Banten dan Pandeglang. Nah, lalu 2011 memperluas pelayanan ke seluruh wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, dan NTT. Lalu 2014 tercatat menjadi resmi terdaftar Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia. Lalu 2018 resmi menjadi perusahaan publik dengan kode BTPS. Lalu 2019 5 tahun menjadi BUS, Bank Usaha Syariah, 10 tahun istiqomah melayani prasejahtera produktif dan menjadi satu-satunya bank yang fokus melayani keluarga prasejahtera produktif di Indonesia. Ya, diulang terus tentang pencapaian mereka ini ya, karena memang sangat membantu keluarga di Indonesia. Dan ada beberapa produk daripada BTPS ini. Indonesia dengan penduduk yang sangat banyak, nomor 4 terbanyak di Indonesia ya, dan juga penganut agama Islam juga cukup banyak, sehingga pertumbuhan bank syariah ini juga pasti sangat ekspansif ya. Karena itu BTPS menambah satu cabang bisnis, yakni yang bergerak di bidang syariah ini ya, dengan produk sebagai berikut. Ada tempat tabungan, tempat deposito, lalu ada lagi tempat tabungan platinum, lalu ada lagi tempat tabungan rencana,
rekening tabungan jamaah haji, dan juga tempat giro. Lalu tempat tabungan syariah juga ada, tempat tabungan syariah agent, dan tempat tabungan platinum bisnis. Lalu di sisi pembiayaan ya, ada tempat pembiayaan syariah kelompok. Lalu ada tempat pembiayaan modal kerja syariah. Itu beberapa produk daripada PT PSI. Kalau kita melihat prospek bisnisnya seperti yang tadi disebutkan, di mana Indonesia merupakan negara dengan penduduk penganut agama Islam terbanyak di dunia. Maka tidak heran bahwa banyak sekali bank syariah yang ada di Indonesia. Yang paling terkenal waktu itu sih yaitu BRI Syariah. Dengan kode emiten BRIS yang waktu itu melakukan merger dengan banyak perusahaan syariah BUMN lainnya, yang menjadikan mereka memiliki valuasi yang luar biasa. Karena itu memang prospek bisnis bank syariah itu nggak perlu diragukan lagi deh. Karena memang sangat digandrungin, sangat disukai oleh penduduk masyarakat yang ingin mendapatkan dana pembiayaan daripada bank, tapi dengan menjalankan metode syariah, di mana ada sistem bagi hasil dengan bank, sehingga hal itu dapat lebih sehat sih. Karena itu BTPS ini prospeknya sih bagus banget, apalagi didirikan di Indonesia ya. Beda lagi kalau didirikan di negara lain, ya gitu harus lihat geografinya juga dan juga penduduknya juga. Tapi untuk BPTS ini aman di Indonesia. Selanjutnya kita lihat fundamental dan juga profit daripada BTPS ini, di mana porsi publik sebesar 29%. Bagus banget, ini pas banget ya. Lalu dengan porsi Bank PTPN Tbk sebesar 70%. Kalau kita cari di berita sih, pemegang saham yang satu ini BTPN sih aman-aman aja ya, nggak ada berita negatif. Jadi kita langsung lanjut ke key statistik untuk melihat fundamental daripada BTPS ini yang selalu cuan. Dari tahun 2018 kita lihat di sini sampai tahun 2021 cuan terus sampai bisa bagi dividen 1% lebih dividennya ya. Dengan operating profit margin lebih besar daripada net profit, di mana operating profitnya 1,88 triliun rupiah, net profitnya 1,47 triliun rupiah. Dengan PR-nya 16 kali, udah cukup mahal bagi saya karena PBV-nya sendiri juga mahal, sebesar 3 kali ya. Dengan operating profit margin 40%, tinggi banget. Net profit margin 31%. Ini kalau memang konsep syariah ya bagi hasil sih. Kalau bisa 50-50 gitu ya. Jadi bank menyediakan dana, kita pinjam dana dari bank, kita usaha mendapatkan laba, maka berbagi. Tapi ini BTPS cukup bermurah hati ya, sehingga marginnya ya 40%. Tapi udah cukup tinggi sih untuk satu perusahaan. Dengan kurang rasionya 69%, ini di sisi liquidity sebenarnya kurang sehat sih. Karena ya bisa terjadi gagal bayar. Tapi untuk BTPS ini sih semoga tidak ya. Karena ya sekali lagi konsep syariah itu seharusnya lebih sehat. Untuk BTPS ini sih masih belum terlalu sehat ya. Kita lihat perkembangannya ke depan gimana. Dengan turnover-nya hari ini sebesar 4,93 M. Cukup liquid, tapi hanya satu masalah bagi BTPS ini, yakni di sisi liquidity-nya yang masih belum di atas 100%. Bahkan current ratio-nya pun masih belum 100%. Jadi masih belum terlalu aman sih kalau mau investasi ke BTPS sih. Ya ini sebagai referensi saja sih, salah satu kriteria daripada saya ya. Demikianlah pembahasan tentang BTPS, Bank Syariah daripada BTPN, yang memiliki begitu banyak segudang prestasi ya. Sebut saja induknya merupakan bank digital pertama dengan Genius. Dan juga BTPS ini merupakan satu-satunya bank yang membantu prasejahtera ya, kalau nggak salah keluarga prasejahtera, yang tentu saja sangat berdampak baik bagi komunitas. Yang akan segera membagikan dividen dengan dividennya 1% lebih. Masih ada 13 hari sih untuk mempertimbangkannya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.